Sedikit rezekinya, Mbak. Anak saya belum makan. Papa Aziz, saya di sini mau makan. Nggak ada, punya saya. Anak saya lapar. Saya minta tolong sedikit aja, minta sedikit aja buat makannya anak saya. Kasihan ini belum makan seharian. Pak Aziz, pergi sana. Tak tolonglah Bu, kasihan. Jadi saya kalau nggak ada, ya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada, dan juga sahabat Gift dimanapun berada yang Umi cintai dan Umi sayangi. Saat ini posisinya Umi bersama Dik Hadat. Mau kemana? Kita akan mengetes keimanan seseorang. Sejauh mana sih kalau orang itu melihat posisi kita dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, dan meminta-minta, apa respon dan apa tanggapannya, sahabat. Apalagi kebanyakan mayoritas orang Indonesia ini sangat berbelas kasihan sekali apabila melihat saudara kita dalam tahap kekurangan, dalam tahap miskin, meminta-minta gitu kan, nggak ada yang dimakan. Dan ini sangat banyak sekali kita temui di negara kita Indonesia ini. Dari situ Umi ingin terjun langsung dan ingin merasakan langsung seperti apa sih sebenarnya gitu keadaan orang yang tidak memiliki apa-apa, keadaan orang yang sedang posisinya benar-benar di bawah gitu. Dari situ Umi melibatkan Dik Hadat ya, Dik Hadat ya. Nanti kita kerjasama untuk bagaimana respon dari saudara-saudara kita, khususnya yang posisinya memiliki rezeki dan memiliki harta yang berkecukupan, paling enggak bagaimana. Dari situ Umi dan Gus Hadat membawa kameramen juga. Apa sih tujuan dari sini Umi membuat semua ini? Agar kita bisa mengambil hikmah. Lagi-lagi Umi sampaikan, agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Bahwasanya inilah sebenarnya yang banyak dialami oleh masyarakat kita, banyak dialami sifat dan akhlak. Apa benar ini yang seperti ini atau tidak? Itu sahabatku, mungkin sebelum kita berangkat Dik Hadat, ayo kita baca sholawat. Umi sengaja berpakaian seperti ini ya, mungkin ya memang inilah kehidupan kita di Indonesia apa adanya. Allah tidak memandang dari pakaian kita, Allah tidak memandang dari baju kita. Yang Allah pandang adalah hati kita, sejauh mana kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabatku. Yuk kita buka dengan selawat sayang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yuk, daripada kita panjang lebar di sini, mari kita lanjut perjalanan kita. Umi akan mencari tempat posisi di mana Umi bisa duduk, dan di situ Umi untuk
mencoba meminta, dan Umi bilang nanti kalau Umi dan di adat posisinya masih belum makan, gitu ya. Bagaimana perhatian masyarakat kita Indonesia khususnya. Mungkin sama ini aku membuatin kamera dulu kali ya. Iya ya, jangan sampai ketahuan dan jangan sampai curiga sehingga apa rencana kita nanti gagal ya. Rahmat dari kejauhan aja, ini diadat sama Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ridho dari Allah dan bisa diambil hikmah, titik hikmah. Adat nanti kita sambil nunggu pelanggan kafe. Iya. Ya. Nanti jangan lupa pesan Umi tadi ya. Lama kali kita nunggu di sini belum ada. Assalamualaikum. Mbak, mohon minta sedikit rezekinya Mbak, anak saya belum makan. Apaan sih? Saya di sini mau makan. Saya minta buat makan, anak saya seharian belum makan Mbak, ini udah agak malam. Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Minta sedikit aja buat uang makan Mbak, kami belum makan, lapar. Gak ada ya, itu urusan kamu. Saya mau makan di sini. Dikit aja Mbak, minta sebagian rezekinya Mbak. Kalau gak ada ya gak ada. Saya nggak makan nggak apa-apa, tapi kasihan anak saya Mbak. Ya itu kan anak kamu, bukan aku. Mbak, saya minta buat sedikit aja ngisi perut anak saya Mbak. Kalau gak ada tuh gak ada. Aku bilang apa? Gembel kayak gini. Masih minta-minta kerja gitu. Astagfirullah, saya udah cari kerjaan kemana-mana Mbak. Ya itu kan udah urusan kamu, bukan urusan aku. Tapi posisinya dalam situasi kayak ini susah untuk cari kerja, saya ditolak Mbak. Hari ini aja Mbak saya minta sama Mbak, anak saya belum makan sama sekali. Salah pengemis kayak kamu, mungkin yang malas. Mbak minta tolong, anak saya belum makan Mbak. Di sini. Kasihin anak saya Mbak, anak saya belum makan. Ya nak, kamu lapar. Ya rawat aja anak kamu. Ngapain minta-minta Saat kamu? ini aja paling nggak buat beli makan, atau Mbak belikan makan Mbak buat ganjil perutnya Mbak. Kerja, makanya kerja. Jadi orang jangan malas. Saya udah cari kerjaan kemana-mana Mbak, tapi ditolak. Sekarang lagi posisi susah Mbak. Makanya usaha. Kerja ya gak ada. Anak saya lapar Mbak, tolong dibelas kasihani. Gak ada. Gak punya saya. Anak saya lapar. Astagfirullahaladzim. Anak saya lapar Mbak. Umi akan lakukan apapun nak buat kamu agar kamu bisa makan hari ini nak. Ibu, minta tolong Bu, tolong belas kasihani saya dan anak saya. Saya nggak makan nggak apa-apa Bu, yang penting anak saya. Kerja gitu loh, kerja. Saya cari kerja kemana nggak ada apa. Minta Kalau gak ada ya gak ada. untuk saat ini aja agar anak saya ini ada yang dimakan. Dia udah seharian belum makan Bu. Saya minta tolong sedikit aja, minta sedikit aja buat makannya anak saya. Kasihan ini belum makan seharian. Apaan sih bau itu loh. Pergi sana. Sabar ya nak, kita memang menjadi orang miskin, memang kayak gini nak. Saya udah berusaha cari kerja kemana-mana tapi nggak ada yang mau terima Bu. Saya minta tolong. Udah deh, gak usah drama. Saya nggak drama Bu, yang penting anak saya makan. Saya nggak makan nggak apa-apa Bu, yang penting anak saya. Kasihan dia anak kecil belum makan Bu. Gembel kayak kamu ini ya, kalau diterima kasih nanti urusan. Sekali ini aja tolong belas kasihan kami, kasihan anak saya Bu. Kasihan kamu nak, nasibnya jadi orang miskin.
Ayo Bu, tolonglah Bu. Tolong. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tolong aku minta buat anak saya Bu. Sedikit aja paling nggak cukup untuk sesuap nasi Bu. Tolonglah Bu. Ayo nak Mau makan ya? ayo minta tolong. Minta Nggak buat ngasih-ngasih. Anak saya lapar Bu. Anak saya lapar. Kalau ibu sendiri punya anak gimana perasaan? Kalau saya lapar itu udah biasa Bu. Tapi ini anak saya kasihan. Jadi Kak udah makan di sini. Tak tolonglah Bu, kasihan. Ini saya kalau nggak ada ya nggak ada. Nggak denger apa gimana sih jadi orang? Saya minta baik-baik Bu. Saya tidak mau menjadi pencuri karena terpaksa. Ya itu kan urusan kamu, kan urusan aku. Anak saya lapar Bu. Kerja gitu. Saya cari kerja kemana-mana nggak dapat. Tolonglah Bu. Tolong minta makannya. Jangan tarik-tarik ya. Saya lapar, anak saya juga lapar. Kalau saya lapar saya masih bisa tahan Bu. Tapi ini anak saya kasihan. Bu, kasihan Bu, minta Bu. Saya tuh berisik tahu berisik apa enggak? Saya udah berhenti di sini, minta di sini udah 1 hari. Dari tadi belum dapat yang ngasih Bu. Siapa yang mau ngasih orang malah? Ini udah malam, saya mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Saya nggak tahu harus kemana lagi Bu. Saya udah nggak punya tempat tinggal. Saya nggak peduli ya, saya nggak peduli. Astagfirullahaladzim. Gimana saya bisa mengetuk hatimu? Kenapa begitu keras? Apakah saya memang bersalah? Saya meminta. Saya sama orang tua tidak diajarkan untuk mencuri Bu. Dan saya meminta ini pun karena terpaksa. Karena saya cari kerja ke sana kemari nggak dapat. Usaha itu jangan berhenti, teruskan usaha. Tapi sana saya Malah. sehari ini belum makan sama sekali Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya mohon minta sedikit aja rezekinya. Minta sedikit aja Bu, buat mengganjal perut anak saya. Nggak usah banyak-banyak Bu. Nggak usah ngasih buat saya, yang penting anak saya Bu. Kamu bisa diam nggak sih? Saya tuh risih di sini mau makan sama teman-teman saya. Astagfirullahaladzim. Gak usah deh drama-drama gitu. Pergi sana, pergi. Pergi, bawa pergi. Astagfirullah. Pergi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim nak. Astagfirullah. Ada orang gitu. Malah. Bu, mohon maaf Bu. Lihat di situ tuh Bu, ada kamera. Mohon maaf Bu ya, di situ ada kamera. Bu nyapeng ya? Saya sengaja Bu, mohon maaf. Mohon maaf Bu ya. Di situ ada kamera tersembunyi Bu, yang saya sengaja sembunyikan. Saya tidak ada maksud apa-apa Bu. Ya maaf ya, tadi saya kebawa emosi. Saya kirain gembel beneran ya. Kalau lihat gembel tuh saya tuh kayak risih gitu. Kok nggak ada usahanya atau gimana? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya prihatin juga Bu. Mungkin ibu memang merasa risih dengan keadaan yang seperti ini. Dan mungkin banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang benar-benar posisinya saat ini dalam kekurangan, bahkan dimakan pun tidak ada. Tapi apakah selayaknya ibu menjadi orang yang punya rezeki dititipi amanah oleh Allah? Segitu jahatnya ibu tidak punya belas kasihan sedikit pun kepada orang yang dalam keadaan membutuhkan Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, saya minta maaf ya Dek, minta maaf ya Dek. Sekeras-keras hati manusia, setidaknya kalau melihat saudara kita itu dalam posisi seperti ini, kekurangan, apalagi tadi saya sampaikan seharian belum makan, paling tidak seharusnya ibu ini terketuk hatinya. Ingat Bu, rezeki yang dititipkan oleh Allah sebanyak apapun bisa saja sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Rezeki hanyalah sebuah amanah Bu.
Bagaimana ibu tega, diri sendiri kenyang tapi melihat saudaranya sendiri yang di sampingnya dalam keadaan posisi kelaparan. Saya minta maaf ya Bu. Gak apa-apa. Saya sekarang sadar kalau semua yang dikasih saya dikasih martabat yang tinggi itu karena Allah. Astagfirullahaladzim Bu. Kita hidup di dunia ini cuma sesaat. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi Bu. Di saat ibu diberikan rezeki yang melimpah, itu adalah bentuk ujian dari Allah Bu. Itu adalah bentuk cobaan dari Allah. Maka kita tidak boleh bangga diri, tinggi hati, apalagi sampai tidak ingat kepada saudaramu yang dalam keadaan posisinya kelaparan Bu. Banyak istighfar Bu. Andai kata posisi ibu sama halnya dengan posisi saya saat ini, anak saya saat ini, seperti yang saya sampaikan. Bagaimana perasaan ibu? Bagaimana sakitnya? Andai kata ibu posisinya menjadi orang tua melihat anaknya sendiri dalam keadaan kelaparan. Saya minta maaf ya Bu. Saya cuma ingin tahu di saat kami tadi ada di sini, sebenarnya seperti apa perasaan ibu? Apa sedikit aja tidak punya belas kasihan sehingga tidak terketuk sedikit pun hati ibu? Sebenarnya seperti apa sih perasaanmu Bu? Perasaan hati di saat melihat saudaramu dalam keadaan kelaparan. Kamu, apa jangan-jangan selama ini di saat ada orang meminta-minta ibu seperti ini kelakuannya Bu? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu, istighfar. Sahabatku, kita tidak pernah tahu, terkadang Allah menguji kita dengan kemiskinan, dan terkadang Allah memberikan rezeki yang melimpah. Wah, itu adalah bentuk ujian. Jangan sampai di saat kita dikasih amanah yang berlimpah, kita lupa diri, kita tamak, kita lupa dengan Sang Maha Pemberi, bahwasannya kita punya rezeki harus banyak-banyak berbagi. Bahkan kalau bisa seperti baginda Nabi. Baginda Nabi di saat lebaran rela bajunya sendiri dipakai yang sobek-sobek dan yang bagus dikasihkan oleh orang untuk orang lain. Apalagi ini menyangkut perut, Mbak. Kita sebagai umatnya Rasul sedikit banyak harus mencontoh baginda Nabi. Ingat, harta hanyalah titipan. Bisa saja saat ini yang kau banggakan, bisa saja yang saat ini engkau merasa mewah, wah, diambil seketika oleh Allah. Jangan sampai hidup kita hidup dengan penuh penyesalan. Kita mau diuji miskin, kita diuji kaya, tetap iman kita. Jangan pernah lupakan saudara kita. Banyak-banyak berbagi, Mbak, ya. Saya minta maaf ya Bu. Nggak apa-apa ya. Terima kasih. Saya berharap ini jangan sampai terulang kembali. Apalagi melihat anak kecil yang dalam posisi kelaparan. Ibu harus segera, jangan sampai diminta, secepatnya ulurkan tanganmu. Orang yang paling dicintai oleh Allah, ya, di saat posisinya dia kekurangan, di saat posisinya dia tidak punya apa-apa, dia mau berbagi. Apalagi di saat kita lebih, maka kita jadilah hamba yang sangat dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, Mbak. Jangan sampai lupa diri. Ingat, Mbak, harta, tubuh, mata kita, raga kita hanya titipan. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Ingat Sang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu hanya bentuk ujian buat kita semua. Sahabatku, jadikan ini semua sebagai pelajaran. Mbak, yang udah ya udah, jadikanlah hari ini, detik ini, atau lusa menjadi hari yang lebih baik. Ya, jangan sampai diulang lagi ya. Ya. Jangan sampai diulang lagi. Masa depanmu masih panjang ya. Kamu akan mempunyai keluarga, orang tua, sanak, saudara. Andai kata kejadian ini terjadi kepada keluargamu, bagaimana? Kembalikan kepada dirimu sendiri ya. Ingat, bisa saja saat ini sama Allah diambil hartamu, habis, tak tersisa sama sekali. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu petik. Ya udah, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih ya.
Jangan sampai diulangi, itu pesan Umi. Jangan sampai diulangi ya. Iya. Ya udah sahabatku, kita akhiri dulu. Mohon maaf apabila Umi banyak kekurangan dan kehilafan beserta di hadat ya. Apabila itu baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu memang buruk datang Umi pribadi dari hamba Allah yang banyak kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.